Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kolom Santri, sebuah channel yang mungkin bisa menjadi sarana untuk thalabul ilmi. Baik, dalam video kali ini kita masih berada dalam sesi politik santri, yakni kita membahas perkembangan politik di Indonesia dari sudut pandang seorang santri dan barangkali ada manfaatnya untuk kita bahas. Kita masih bahas mengenai undang-undang cipta kerja yang masih menjadi pro dan kontra. Kenapa masih kita bahas? Karena sampai saat ini kita belum bisa mengakses keputusan final dari undang-undang cipta kerja ini yang mana, sehingga masih simpang siur. KSPI menyatakan beritanya begini ini, undang-undang cipta kerja kesimpulannya begini ini, kemudian juga PBNU juga mengkritisi, punya sikap, kemudian ternyata dibantah juga oleh pemerintah. Sementara kita sebagai masyarakat biasa tidak bisa mengakses, memverifikasi yang benar mana, karena undang-undang cipta kerja itu finalnya bagaimana kita belum bisa terima. Bagaimana yang mana yang asli, yang mana kita tidak bisa verifikasi. Ini yang keliru pemahaman ini dari kaum buruh, perwakilan dari kaum buruh, atau dari pemerintah, atau dari mana kita belum bisa mengakses. Untuk itu kami tunggu dari DPR yang disahkan itu yang mana, ini yang penting. Untuk itu kita mau bahas di video kali ini tentang apa yang sudah menjadi klarifikasi pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi, kemudian juga Bapak Menko Polhukam Pak Mahfud MD, di mana beliau sudah mencoba meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru tentang undang-undang cipta kerja ini. Berita-berita hoax tentang undang-undang cipta kerja ini, di mana kita coba komparasikan dengan pernyataan sikap dari PBNU. Untuk pernyataan sikap dari PBNU yang poin yang ketiga tentang komersialisasi pendidikan, ini sudah dibantah oleh Pak Mahfud MD juga Pak Jokowi dalam pernyataan beliau, di mana komersialisasi pendidikannya tidak ada dalam undang-undang cipta kerja. Ini kata Pak Mahfud, juga kata Pak Jokowi. Cuman ada hal yang berbeda, dari apa yang dinyatakan Pak Mahfud dan juga ada dari pernyataan Pak Jokowi. Kita bisa simak di video ini. Ini pernyataannya Pak Mahfud. Hoax yang banyak. Bahkan ada yang mengatakan pendidikan dikomersialkan. Ketahuilah bahwa 4 undang-undang pendidikan, 4 undang-undang di bidang pendidikan sudah dicabut dari. Ya, jadi di video tersebut beliau menyatakan memang sempat ada undang-undang komersialisasi pendidikan, itu sempat ada memang sempat ada, cuman karena ada aspirasi dari beberapa kalangan, kata Pak Mahfud, sehingga 4 pasal mengenai undang-undang cipta kerja yang terkait dengan dunia pendidikan ini dicabut. Sempat ada tapi dicabut. Bahkan ditegaskan bahwa di undang-undang cipta kerja pendidikan itu nirlaba, ya, tidak berupa usaha, tapi tidak ada komersialisasi. Cuman dipertegas bahwa ini terkait dengan sesuatu yang bersifat nirlaba. Ini keterangan dari Pak Mahfud. Sementara keterangan dari Pak Jokowi seperti ini. Ada juga berita mengenai undang-undang cipta kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Ini juga tidak benar. Karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus, di KEK. Ya, memang ada sedikit berbeda, tapi substansinya sama, bahwa beliau berdua menyatakan bahwa apa yang dikhawatirkan terkait komersialisasi pendidikan ini adalah satu hal yang tidak perlu, kata beliau berdua. Intinya begitu itu. Cuman Pak Jokowi membahas soal kawasan ekonomi khusus, tentang dunia pendidikan diatur. Ini tidak disampaikan oleh Pak Mahfud, dan Pak Jokowi tidak menyampaikan soal bahwa undang-undang yang terkait dengan pendidikan ini sempat ada, kemudian juga bahwa pendidikan ini adalah sesuatu yang bersifat nirlaba, ini tidak dijelaskan oleh Pak Jokowi. Jadi hal-hal yang semacam ini yang menimbulkan kita ini sebenarnya seperti apa sih finalnya terkait undang-undang cipta kerja ini, kok ada sedikit perbedaan penjelasan begitu. PBNU menyayangkan, kemudian dibantah Pak Mahfud dengan bahasa yang seperti itu.
Kemudian juga dijelaskan lagi oleh Pak Presiden dengan bahasa yang seperti itu, yang seolah-olah ada hal yang memang kita perlu baca intinya gitu. Perlu baca finalnya bagaimana gitu, intinya begitu itu. Sehingga tidak simpang siur seperti ini. Kemudian juga hal-hal yang menurut pandangan kami belum dijawab oleh pemerintah, yang sudah dikritisi oleh tokoh-tokoh di PBNU melalui pernyataan sikap PBNU adalah terkait dengan hilangnya atau terkait dengan dikuranginya pesangon. Ini menjadi penting, termasuk salah satu hal yang menjadi hal yang disayangkan, kemudian dikritik juga sampai demo-demo oleh teman-teman di kaum buruh ya. Hal tersebut ada dalam pernyataan sikap dari PBNU di poin yang keempat ya. Di sini pernyataan sikap PBNU ada kata-kata pengurangan komponen hak-hak pekerja seperti uang pesangon. Jadi uang pesangon berdasarkan kajian dari PBNU memahami Undang-Undang Cipta Kerja itu dikurangi, bukan ditiadakan ya. Dikurangi bukan ditiadakan. Tetapi hal ini dijelaskan oleh Pak Mahfud juga Pak Jokowi bahwa terkait hak para pekerja kaum buruh ini tetap ada tapi nggak bahas dikurangi apa enggak. Yang sekarang rame karena banyak hoax, misalnya di undang-undang ini tidak ada pesangon bagi orang yang PHK, itu tidak benar. Pesangon justru ada. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Yang benar, jaminan sosial tetap ada. Jadi ini satu hal yang bahasa yang cukup cerdas saya kira. Jadi tuntutannya adalah jangan dikurangi, tetapi penjelasannya adalah pesangon tetap ada. Nah ini ya ada tapi dikurangi apa enggak kan dijelaskan. Yang penting kan tetap ada. Ini apakah dikurangi apa tidak di undang-undang tersebut kita belum baca resminya yang mana karena memang belum ada. Jadi yang belum ada yang bisa dibaca, jadi bagaimana kita memverifikasinya bagaimana? Jadi, tapi yang jelas Pak Jokowi sudah menyatakan tetap ada. Kemudian Pak Mahfud MD mengatakan pesangon tetap ada, tetapi tidak diperjelas dikurangi apa tidak. Padahal tuntutan dari PBNU ini jangan dikurangi, padahal tuntutannya gitu. Ini hal yang bahasa yang cukup menarik dan ya bahasa politis lah ya. Wallahu a'lam, tapi benarnya bagaimana kita lihat nanti finalnya. Kemudian hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Pak Jokowi juga Pak Mahfud MD terkait bahwa ini hoak apa tidak, ini terkait dengan adanya penghilangan pembatasan kontrak kerja sehingga dimungkinkan seorang menjadi pekerja kontrak terus-menerus sampai akhir hayatnya. Apakah itu hoak apa tidak, ini tidak dijelaskan juga. Termasuk juga ini terkait AMDAL, Pak Jokowi sudah menjelaskan bahwa AMDAL tetap ada ya untuk pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan. Tetapi tuntutan PBNU ini tidak dijelaskan oleh beliau apakah ini hoak apa tidak. Di sini tokoh-tokoh di PBNU melalui pernyataan resminya menyatakan bahwa pengenaan tarif royalti 0% untuk negara ini hoak apa tidak, ini juga tidak dijelaskan. Di pertambangan itu tidak ada pemasukan atau tarif royaltinya 0%. Ini di pasal 39 Undang-Undang Cipta Kerja. Ini hoak apa tidak nggak dijelaskan. Sementara bahasanya Pak Jokowi, bahasanya Pak Mahfud banyak hoak yang beredar. Tapi hal-hal yang semacam ini yang sebenarnya sangat penting justru tidak dijelaskan. Seolah-olah nanti pemahaman orang ini juga bagian dari hoak, jadi begitu pemahamannya. Ini memang hal-hal yang seperti ini dan tuntutan-tuntutan yang dari teman-teman dari tokoh-tokoh di PBNU yang sudah kita bahas di video sebelumnya ini sebenarnya banyak yang belum dijelaskan oleh baik Pak Jokowi selaku Presiden juga Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Padahal rakyat menunggu. Jadi apakah hoak semua? Ini yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini apakah termakan hoak semua? Atau memang pemerintah berlindung di balik hoak? Jadi ada yang hoak, entah siapa yang nyebar,
wallahu a'lam, apakah juga dari pendukung pemerintah sendiri atau yang menjadi dari oposisi, kita nggak tahu. Kemudian pemerintah berlindung di balik hoak. Padahal ada tuntutan-tuntutan yang benar-benar nyatanya seperti itu. Nah, ini yang kita khawatirkan begitu itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas tetap kita tunggu benar-benar finalnya undang-undang itu seperti apa. Ini masalahnya saling klaim hoak, kita nggak tahu, nggak bisa memverifikasi. Kami kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.